Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, para jamaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, di malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang berkaitan tentang iman kepada perkara gaib. Dan iman kepada perkara gaib ini jamaah termasuk tanda yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi ciri bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Di antara perkara gaib yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah peristiwa tentang Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj yang banyak dirayakan oleh kaum muslimin di zaman sekarang atau di bulan ini, yang mereka meyakini bahwasanya bulan Rajab adalah bulan peristiwa atau terjadinya peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Nanti kita akan jelaskan betulkah peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab. Pembahasan yang pertama tentang peristiwa ini jemaah adalah definisi dari Isra Mi'raj itu. Isra secara bahasa adalah perjalanan seseorang yang dilakukan di malam hari. Isra namanya. Asra yusri. Perjalanan dilakukan di malam hari. Jadi Nabi SAW melakukan Isra di malam hari. Secara istilah, perjalanan Jibril alaihissalam dengan Nabi SAW di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa, yaitu di Baitul Muqaddas yang orang istilahkan dengan Baitul Maqdis. Ada juga orang yang membaca, para ulama yang membaca Baitul Muqaddas. Ini di malam hari jemaah. Jibril alaihissalam mengajak Nabi SAW melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Baitul Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa. Adapun Mi'raj secara bahasa adalah alat untuk naik. Alat untuk naik. Dari definisi secara bahasa Mi'raj ini jemaah
kita mengetahui bahwasanya tidaklah Nabi SAW itu mi'raj dengan buraq. Ya. Nanti akan jelaskan juga. Adapun secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW dari bumi menuju langit yang 7. Dari bumi yaitu Masjid Al-Aqsa menuju langit yang 7. Nah, itu definisinya. Pembahasan yang kedua jemaah, dalil tentang kepastian peristiwa Isra Mi'raj ini. Ada sekelompok kelompok yang mengingkari peristiwa ini jemaah. Ya, mengikuti orang-orang jahiliyah. Dahulu orang Quraisy dahulu, jahiliyah Quraisy yang mereka mengingkari peristiwa cerita yang diceritakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan Isra Mi'rajnya ini. Yaitu orang-orang yang mereka menamakan dirinya dengan orang-orang rasionalis. Ibaratnya ini tidak masuk akal, ya. Makanya yang perlu kita pakai ini adalah iman jemaah. Iman, karena perkara gaib. Nah, dalam Al-Quran menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini sering dibaca ini di ketika mereka merayakan Isra Mi'raj di masjid-masjid, di langgar-langgar, musola-musola, ya, membaca Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, dan seterusnya. Subhanalladzi, maha suci Allah, subhanalladzi yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Nah, minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjid Al-Aqsa. Ini dalilnya dari Al-Quran. Kalau ada orang yang mengingkari peristiwa ini jemaah, berarti dia telah kufur dengan Al-Quran, ayat Al-Quran. Dan juga hadis Nabi SAW yang sangat panjang sekali. Cerita Isra Mi'raj Nabi itu panjang. Dalam hadis para ulama hadis menjelaskan bahwasanya hadis tentang Isra Mi'raj itu mutawatir. Ya, mutawatir itu yang pasti mewariskan keyakinan, ya. Pasti. Ya. Hadis-hadis yang mutawatir itu hadis yang orang-orang yang merawikannya banyak sekali. Itu hadis mutawatir yang menceritakannya, ya. Dan itu pasti sahih jemaah. Dan hadisnya sangatlah panjang jemaah. Ya, cerita Nabi SAW bertemu dengan para nabi di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, kemudian ditunjukkan surga, neraka, dan seterusnya. Kemudian juga ijma' para ulama. Ijma' para ulama tentang kepastian Isra Mi'raj ini. Ya, sekali lagi, orang yang mengingkari peristiwa ini jemaah, yang mengandalkan akal mereka, maka mereka telah kufur, ya, mengingkari Al-Quran, hadis, ijma' para ulama. Nah, kemudian jemaah, kita nggak boleh ragu akan peristiwa ini jemaah. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika menceritakan peristiwa ini, ya, setelah kembalinya Nabi SAW besoknya, ya, di pagi hari, beliau SAW bercerita, walamma usriya bin nabi ila al-masjid al-aqsa asbaha an-nasu yunkiruna dhalika wa la yusaddiqunahu. Dan ketika Nabi SAW menceritakan, ya, menceritakan bahwasanya beliau itu naik ke langit dalam satu malam jemaah, ke-7 langit
ke-7 ya. Dan manusia mengingkarinya, yaitu orang-orang Quraisy ya jahiliyah. Wala yusaddiqunahu, dan mereka tidak membenarkannya. Wa dhahabu ila Abi Bakar, dan mereka juga ingin mengetahui bagaimana pendapat Abu Bakar tentang cerita ini ya. La in qala dzalika laqad sadaqa, kata Abu Bakar ya. Jadi mereka berharap Abu Bakar tidak mempercayainya. Tapi apa kata Abu Bakar? La in qala dzalika laqad sadaqa, kalau beliau yang mengatakan demikian, maka sungguh itu telah benar. Nah. Kemudian inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalika. Bahkan kalau ada cerita yang lebih dahsyat dari itu, ya, yang lebih dahsyat dari itu, saya pasti akan membenarkannya kalau itu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Abu Bakar. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ia benarkan. Lidzalika summiya bi as-siddiq. Itulah kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu digelari dengan nama As-Siddiq. Nah. Selanjutnya, kapan gak terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini? Ya, kapan terjadinya? Jadi banyak orang beranggapan ya, bahwasanya Isra Mi'raj ini terjadi di tanggal 27 Rajab. 27 Rajab. Maka kita lihat kan di bulan Rajab ini hampir setiap malam ada Isra Mi'raj. Ya, perayaan Isra Mi'raj. Bahkan perayaannya seperti ulang tahun jemaah, ada balon-balon, lampu, ya, banyak. Bahkan lebih dari itu, mungkin lilin di tutupnya ya, kayak ulang tahun gitu. Nah, jadi sehingga seakan-akan merupakan sesuatu yang tidak dapat, ya, sesuatu yang pasti, ya. Isra Mi'raj itu terjadi di tanggal 27 Rajab. Padahal para ulama hadis seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, dia telah membahas masalah ini, mengatakan bahwasanya ada 10 pendapat para ulama tentang kapankah terjadinya Isra Mi'raj itu. Ya. Jangankan harinya jemaah, bulannya masih diperselisihkan. Ya, bulannya masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan jemaah bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Ramadan dari para ulama. Ada juga yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rabiul Awal, di bulan Syawal, Rabiul Tsani, di Dzulqa'dah. Nah, jadi para ulama itu berselisih pendapat tentang bulan terjadinya Isra Mi'raj, apalagi harinya, ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, siapa saja yang berpendapat, ya, atau pendapat yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi di tanggal 27 Rajab, maka itu pendapat yang paling lemah, kata Imam Ibnu Rajab. Nah, lantas apa yang mereka rayakan di bulan Rajab ini? Ya, masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, karena terjadinya perselisihan ini jemaah, kalau kita berpikir, ya, ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya para sahabat itu emang nggak merayakannya. Ya, perayaan Isra Mi'raj itu. Kalau para sahabat merayakan Isra Mi'raj, maka nggak akan ada perselisihan. Akan tampak, bahkan para sahabat akan bercerita, ya, ke tabi'in, akan bercerita terjadinya Isra Mi'raj itu, makanya kami merayakannya ini. Enggak ada. Nah, jadi terjadinya perselisihan para ulama kapan, bulan apa, hari apa, ya, menunjukkan bahwasanya para sahabat itu tidak merayakannya, hanya mengimaninya saja, ya, mengimaninya
kemudian kita mengambil ibrah nanti, ya, mengambil manfaat dari Isra Mi'raj itu. Bahkan mereka juga mengada-ada ya, bahwasanya di bulan Rajab ini banyak peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi, kata mereka. Ya, mereka juga membuat sholat, ya, yang namanya sholat ghaib di hari Jumat pekan pertama, malam Jumat pekan pertama. Mereka sholat di bulan Rajab, ya, yang mereka namakan dengan sholat ghaib. Dan Imam Nawawi membid'ahkan ini, ya, Imam Nawawi, imam mereka, ya, dalam mazhab Syafi'i juga. Nah, itu tentang kapan terjadinya. Jadi masih diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian, apakah Nabi SAW Isra Mi'raj itu dengan ruh atau jasadnya? Dengan ruh atau jasadnya? Di sini ada tiga pendapat para ulama, jemaah. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan dengan ruh dan jasadnya. Ruh dan jasadnya. Yang kedua, ada yang mengatakan Nabi Isra Mi'raj itu dengan ruhnya saja tanpa jasad. Bahkan yang ketiga ini lebih ini lagi. Nabi Isra dan Mi'raj itu di alam mimpi, katanya. Ya, di alam mimpi. Dan pendapat yang tepat, jemaah, adalah pendapat yang pertama, ruh dan jasadnya, sesuai dengan dalil. Ya, ruh dan jasadnya. Kalau kita berpendapat bahwasanya Nabi SAW Isra Mi'raj itu dengan ruhnya saja, ya, maka tidak membutuhkan buraq untuk Isra, ya, dari Mekah ke Masjid Aqsa, nggak butuh buraq, ya. Yang butuh buraq itu jasad, ya, yang bisa mengendarai atau butuh kecepatan itu jasad, ya. Beda dengan ruh nggak butuh itu, ya. Nah, dalil bahwasanya jasad dan ruh Nabi SAW yang di Isra Mi'rajkan adalah Al-Quran tadi yang kita bacakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi, diambil dari kata abdihi, hamba, ya. Tidaklah sesuatu itu dikatakan hamba kecuali tersusun dari dua. Yang pertama dari ruh dan jasadnya. Ruh dan jasad, ya. Ketika ada orang yang ruh dan jasadnya masih ada, maka itu disebut hamba, abdihi. Nah, kemudian kalau kita mengatakan Isra'nya Nabi SAW hanya sekedar mimpi, maka tidak akan diingkari oleh Quraisy, ya, karena mimpi saja, ya kan, karena mimpi biasa aja. Nah, maka tidak akan diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, dan tidak akan menjadikan sebagian orang itu murtad dari Islam. Nah, ini jadi mereka merasa aneh, ya, nggak mungkin lah ruh dan jasad Nabi itu naik ke langit yang ketujuh, ya. Langit pertama aja kita nggak bisa, apalagi sampai ketujuh, katanya, kan, ibaratnya. Nah, makanya mereka mengingkarinya. Kalau hanya sekedar mimpi saja, mereka nggak mungkin, mereka nggak akan mempermasalahkannya aja, ya. Nah, kemudian selanjutnya, statement yang selanjutnya adalah bahwasanya perkara yang mustahil ini, jemaah, ya, Nabi SAW Isra Mi'raj ini dalam satu malam, ya, dengan ruh dan jasadnya, itu bukan sebuah kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Maha mampu, ya. Nah,
Jadi yang tepat ruh dan jasadnya. Kemudian selanjutnya, apakah Nabi SAW Isra Mi'raj itu hanya sekali atau berkali-kali? Ya. Karena ada yang berpendapat, ada yang berpendapat 2 kali, bahkan berkali-kali. Nah, maka yang tepat adalah Nabi SAW Isra Mi'raj hanya 1 kali saja. Ya, 1 kali saja. Dan Isra Mi'raj Nabi itu jemaah untuk menghibur, sebagai hiburan untuk Nabi SAW dari Allah. Karena terjadinya Isra Mi'raj itu di tahun ini disebut dengan Amul Huzni, ya, tahun kesedihan. Nabi SAW bersedih ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh siapa lagi? Pamannya. Nah, itu. Maka dihiburlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat keajaiban-keajaiban di atas sana. Nah, jadi sekali saja. Kemudian sebelum Nabi SAW Isra Mi'raj itu dibelah dulu dada Nabi SAW, dicuci dengan air Zam-Zam. Ya, dicuci, dibedah. Ilmu bedah itu diajarkan oleh Jibril. Ya, Jibril yang membelah dada Nabi SAW. Berapa kali jemaah dibelahnya dada Nabi? 2 kali jemaah. Ya, ketika Nabi masih kecil, kemudian sebelum Isra. Ya. Karena harus dengan hati yang bersih jemaah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, perlukah kita mengadakan perayaan Isra Mi'raj? Nah, tentu perbuatan inilah bid'ah jemaah. Ya, perbuatan inilah bid'ah, tidak diragukan lagi. Ya. Karena tidak disyariatkan dalam Islam. Kalau kita tinjau dari 2 sisi jemaah, ditinjau dari 2 sisi. Yang pertama, tinjauan sejarah, ya. Jadi nggak ada bukti yang sahih bahwasanya Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Bahkan tadi Imam Ibnu Rajab mengatakan itu pendapat yang paling lemah. Ya, bulan Isra Mi'raj itu di bulan Rajab. Yang kedua, ditinjau dari sisi syariat jemaah. Ya, dari sisi syariat. Apa kata Imam Ibnu Nuhas yang mazhabnya Syafi'i? Jadi imam-imam yang bermazhab Syafi'i, mereka juga membid'ahkan perayaan Isra Mi'raj. Ya. Beliau mengatakan, innal ihtifala bihadhihi lailati bid'atun 'azimatun fid dini. Nah, ini. Sesungguhnya perayaan, ya, dengan malam ini, yaitu malam Isra Mi'raj, perayaan Isra Mi'raj, bid'atun 'azimatun, bukan bid'ah saja, 'azimatun, bid'ah yang sangat besar, ya, fiddin, dalam agama. Wa muhdatsatun ahdatsaha ikhwanus syayatin. Nah, ini ya. Kemudian perkara baru yang telah diada-adakan oleh, ya, teman-temannya syaitan. Nih, kata Imam Ibnu Nuhas jemaah. Ya, kata Imam Ibnu Nuhas, ini mazhabnya Syafi'i, yang telah diadakan oleh teman-temannya syaitan. Nah, malam perayaan Isra Mi'raj. Dan masih banyak lagi dari mazhab Syafi'i yang membid'ahkan perayaan Isra Mi'raj itu jemaah. Lantas siapa yang mereka ikuti itu? Ya, ya, guru-guru mereka yang baru ini. Ya. Intinya perut ya, ya. Maka kita lihat itu harumnya bukan main, itu masakan-masakan. Ya. Jadi nggak khusyuk juga sholat kita sholat isya itu. Karena mencium bau harum masakan. Nah,
Pokoknya bid'ah itu intinya adalah perut. Tahlilan perut, ya. Apalagi Isra Mi'raj, Maulid Nabi, perut. Semuanya perut yang bid'ah itu. Kalau nggak ada itu emang nggak ada yang datang, ya. Mereka kalau Isya nggak ada jemaah. Tapi kalau Isra Mi'raj habis Isya baru mereka datang berduyun-duyun. Nah itulah bid'ah, ya. Makanya perayaan bid'ah itu tidak melahirkan orang cerdas. Nggak ada orang cerdas gara-gara mereka bid'ah. Maulid itu mana hasilnya, ya? Mana alumni Maulid itu, kemudian Isra Mi'raj itu rajin ibadah? Nggak ada, ya. Yang katanya kita menceritakan di cerita Nabi dan seterusnya, ya. Kalau yang dikatakan itu sahih, ya. Tapi yang lemah, yang palsu diceritakan di situ. Nah, bahkan di antara ada yang mengatakan bahwasanya buruk itu punya sayap, 2 sayap, ya kan? Kepalanya seperti kepala wanita cantik, katanya. Buruk itu. Sampai ada itu posternya dijual-jual tuh di pasar. Poster buruk. Ya. Nah. Nah, hadis yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ini jemaah. Tadi sudah kita katakan bahwasanya hadisnya mutawatir. Ya, hadisnya mutawatir. Jadi Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis, ya, itu naik buruk. Ya, dabbah, hewan. Buruk namanya. Kenapa dikatakan buruk? Ya, diambil dari kata al-barq, kilat. Ya, maka dikatakan buruk karena kecepatannya. Ya, kecepatannya itu, langkah kakinya itu sejauh mata memandang. Ya, kemana matanya paling jauh memandang, langkah kakinya langsung ke situ. Ya, makanya cepat. Ya, itu buruk. Kemudian ketika Nabi SAW sampai ke Baitul Maqdis, buruk itu diikat di tiang Masjid Aqsa, ya, diikat di situ. Kemudian Nabi masuk ke Baitul Maqdis, kemudian setelah itu, ya, Mi'raj. Ya, Mi'raj. Nah, Mi'raj ini apa kata Syekh Saleh Al-Syekh? Ya, beliau mengatakan, sekarang kita akan jelaskan dengan apa sih Nabi SAW itu naik ke langit itu. Bukan dengan buruk pastinya. Ya, bukan dengan buruk. Buruk tadi diikat di tiang. Al-Mi'raj fahuwa mif'alun minal uruj. Ya. Wahwa ismun lil alati allati 'alaiha urija bihi 'ala salatu wassalam. Mi'raj itu adalah dari kata mif'al. Mif'al inilah isim alat namanya, ya. Sebagai, jadi kalau kata mi'raj ini dalam bahasa sih sulit dijelaskan, ya. Jadi mi'raj itu dari isim alat, jemaah. Isim alat itu kata untuk alat emang. Seperti miftah itu kan isim alat untuk buka. Nah, jadi ini alat untuk naik, ya, alat untuk naik. Mi'raj. Kemudian qad jaa wasfuha bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma shalla fi Baitul Muqaddas akhadahu Jibril. Setelah Nabi SAW salat di Baitul Maqdis, Jibril mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Mi'raj nih, naik ke langit. Fawajadtu sulamain ahaduhuma dhahab wal akhar fiddah. Saya mendapati 2 tangga. Tangga aja. 2 tangga. Di antaranya adalah dari emas dan juga yang lainnya dari perak. Tangga. Ya. Faqala li Jibril is'ad fasa'idtu. Jibril mengatakan naiklah, maka aku pun naik.
Ya. Dan jangan bertanya tangganya seperti apa, kan ghaib. Ya. Yang penting tangga. Ya, tangga. Nah, dan ini yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi Jibril dan Nabi SAW itu naik menggunakan sulam, tangga. Ya, Mi'raj. Jadi salah kalau ada yang mengatakan pakai buruk, ya, pakai buruk kemudian dilempar apalah, ketemu iblis perang atau apalah ceritanya kan. Nah, ini mau naik ke langit kok bisa perang-perangnya sama Jibril. Ya. Jadi semua cerita-cerita seperti itu jemaah, ini yang diceritakan oleh mereka itu ketika perayaan Isra Mi'raj. Ya. Nah, sekarang pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj ini jemaah. Yang pertama adalah hadis tentang Isra Mi'raj adalah sahih. Ya. Sepakat para ulama hadis. Ya, sepakat para ulama hadis. Karena yang dibutuhkan di sini adalah pendekatan iman jemaah, daripada hanya sekedar mengandalkan akal. Ya, iman. Makanya di awal tadi kita katakan ini perkara gaib. Ya, perkara gaib itu yang dibutuhkan adalah iman. Ya, percaya itu aja. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat. Ya, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kekhususan Nabi SAW. Ya. Di masa hidupnya naik ke langit ke-7 bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mukjizat yang besar tentunya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kebenaran risalah, ya, yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa. Kemudian yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj merupakan hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hiburan, ya. Tadi kita katakan tasliyah. Hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena telah ditinggal istrinya yang tercinta Khadijah. Kemudian pamannya sebagai pelindung beliau Abu Talib, ya. Makanya disebut Amul Hazan atau Amul Huzn, tahun kesedihan. Kemudian ditambah lagi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah ke Taif diusir sampai berdarah kakinya, ya, berlumuran darah, sampai Nabi ditawarkan 2 gunung, ya, oleh malaikat untuk ditimpakan kepada Taif itu, ya. Jadi kalau Nabi SAW menerima tawaran itu, nggak ada Taif yang sekarang kita lihat itu, ya. Tapi Nabi dengan kasih sayang Nabi SAW tidak menerima tawaran tersebut. Kalau kita mungkin sebagai seorang dai ditawarkan seperti itu oleh malaikat misalnya, silakan. Langsung gitu, bahagia banget, ya kan. Tapi tidak dengan Nabi SAW. Ya, itulah Nabi sangat sayang. Nah, karena mengharap hidayah, mengharap hidayah. Dan ini yang harus kita ikuti, jemaah. Ya, teladan dalam mendakwahkan orang tua kita, jemaah. Ya, saudara-saudara kita, paman kita, atau keluarga kita lah pertama kali yang mereka menolak, ya, mereka menolak, ya. Jangan langsung mendoakan kejelekan, ya, kejelekan enggak. Nabi SAW ketika ditolak oleh orang-orang, ini orang kafir yang nolaknya, ya, ini ibu kita, bapak kita, paman kita, Islam yang menolak. Tapi Nabi SAW tidak mendoakan mereka kejelekan, kebinasaan, tidak, ya, tapi mendoakan yang baik-baik. Nah, ini teladan bagi kita. Jadi kalau ada yang nolak, kita doakan hidayah aja, doakan hidayah.
Ya. Makanya salafi itu di mana-mana ditolak itu orang yang paling sabar. Ya, salafi itu orang yang paling sabar. Nah. Kemudian yang keempat, pentingnya tolong menolong antara para juru dakwah, dai dengan dai yang lainnya. Ya. Pentingnya saling mendoakan dai satu dengan dai yang lainnya, bukan saling sikut-sikutan, jangan. Ya. Kemudian menukar pengalaman dalam berdakwah. Makanya kenapa para ustadz ini sangat senang, di antara alasan mereka sangat senang pergi daurah besar ketemu syekh itu jemaah. Ya. Agar ketemu dengan para ustadz kemudian saling menceritakan pengalaman. Ya, dalam berdakwah. Dari mana diambilnya ini jemaah? Faedah ini, Nabi SAW setiap ketemu dengan para nabi, kan para nabi dakwah juga, juru dakwah di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu selalu mendoakan Nabi SAW. Ya, mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW. Kemudian sering tukar pengalaman. Di mana itu? Ketika Nabi SAW menerima perintah sholat 50 kali ya dalam sehari, datang ke Nabi Musa alaihissalam. Ya, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Apa yang telah Allah perintahkan untuk umatmu? Sholat 50 kali dalam sehari. Nah, dikasihlah pengalaman, wahai Nabi Muhammad SAW, ya, mintalah keringanan lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala, naik lagi, minta keringanan ke Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya telah berpengalaman, ya, mencoba tentang ibadah yang berat di Bani Israel, katanya, ya, di Bani Israel, maka naiklah. Berarti ini pengalaman di Nabi Musa alaihissalam, berat Bani Israel mengerjakan suatu ibadah yang ibaratnya agak berat lah gitu. Nah, jadi naik lagi, tukar pengalaman jemaah antara dai dengan dai yang lainnya. Kemudian saling mendoakan kebaikan, ya. Bukan saling bukan saling sikut, saling hasad. Nah, ini jemaah. Karena betapa banyak ya Bani Israel, ya, Bani Israel itu ibarat umat yang banyak nabinya di sana itu, di Bani Israel itu. Ya. Makanya di antara pengingat Allah Subhanahu Wa Taala untuk Bani Israel agar ingat adalah, wahai Bani Israel, tidakkah engkau ingat nikmat yang aku berikan kepada kalian? Nikmat yang paling terbesar adalah nikmat banyaknya nabi yang diutus ke Bani Israel. Ya. Seperti ini Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, ya, diberikan mana dan salwa itu, ya, diberikan mana dan salwa. Mana dan salwa itu aja makanan mereka dulu, ya, makanan mereka. Kalau mereka waktunya makan, tinggal buka pintu langsung ada makanan. Ya, dengan syarat jangan menyimpan untuk besok. Nggak boleh menyimpan, harus habis hari itu juga, waktu itu juga. Ya, tidak boleh disimpan. Tapi mereka membangkang, disimpanlah. Karena mereka menyimpan jadi basi, jemaah. Ya, disitulah awalnya basi, jemaah. Ya, karena para ulama mengatakan kalau seandainya Bani Israel tidak menyimpan, ya, makanan yang Allah larang untuk disimpan, maka sampai akhir zaman nggak ada yang namanya makanan basi. Ya, itu. Dimulai dari sana aja. Nah, makanya itu alasannya sekarang kenapa kalau nasi apalah disimpan, ya, jadi basi, ya, gara-gara Bani Israel. Nah, gara-gara Bani Israel. Dan banyak lagi jemaah. Itulah maksiat. Maksiat itu sampai kata orang 7 keturunan itu dapat tuh, ya, efek dari maksiat tuh. Nah,
Makanya kita kalau sebelum bermaksiat cuma berpikirlah. Ya, kalau ada keinginan untuk bermaksiat, berpikirlah. Ini efeknya akan ke anak istri, ya kan? Nah. Kemudian yang kelima, jemaah, hubungan erat antara Al-Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa. Ya, jadi ada hubungan eratnya dengan Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa. Karena di antara masjid yang boleh untuk kita bersafar pergi ke tempat untuk mencari berkah, yaitu 3 masjid ini, jemaah. Ya. Adapun pergi safar ke kuburan, ya kan? Untuk pergi haul, untuk pergi ke Wali Songo misalnya safar, ya itu namanya tabaruk mamnu', ya. Tabaruk yang bisa menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Ya. Nabi sendiri mengatakan la tusyaddur rihal, jangan kalian bersafar untuk dalam rangka mencari berkah kecuali 3 tempat nih, ya, yaitu 3 masjid. Kemudian yang keenam, harus tegas dalam menyampaikan kebenaran, ya. Harus tegas dalam menyampaikan kebenaran. Kalau haram ya haram, ya. Misalnya riba itu, kalau haram ya riba, ya haram, ya. Meskipun di depan kita disogok oleh orang-orang misalnya, ya, untuk mengatakan itu nggak apa-apa, kan masih 0,0001%, nah, misalnya, ya kan, ribanya nggak, ya. Emang benar-benar ditulis emang, ya. Saya pernah lihat tuh di suatu bank, ya. Ribanya segini 0,00 berapa gitu. Nah, jadi Nabi SAW menyampaikan kejadian Isra Mi'raj itu, meskipun nantinya ada yang mengingkarinya atau tidak, ya, tetap kebenaran itu harus disampaikan. Nah, kemudian kewajiban sholat, ya. Jadi sholat itu kewajiban sholat, ya. Makanya sholat itu adalah rukun Islam, ditaruh sebagai rukun Islam yang kedua, jemaah, setelah 2 kalimat syahadat, ya. Karena diterimanya langsung, ya, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad SAW, ya. Yang terakhir, faedahnya adalah menunjukkan ketinggian Allah, jemaah, ya, ketinggian Allah, ya, Isra Mi'raj itu. Makanya heran kita kan, mereka Isra Mi'raj tapi mereka tidak meyakini Allah itu di langit, ya. Jadi selama ini apa mereka ceritakan itu? Kalau seandainya Allah di mana-mana, ngapain pakai buruk, ya? Ngapain capek-capek ke langit kalau Allah di mana-mana? Cari aja di Masjidil Haram tuh, ya, ketemu di sana aja. Nah, ini bukti nyata jemaah bahwasanya Allah itu di langit, ya. Allah alam bisawab. Nah, inilah ini sedikit, ya, tentang peristiwa Isra Mi'raj, jemaah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.